Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabatku yang beriman, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Atas karunia-Nya kita masih diberi umur dan masih diberikan semangat dalam thalabul ilmi. Tidak lupa selawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perselingkuhan masih menjadi ancaman serius dalam hubungan pernikahan. Meskipun perkawinan didasarkan pada komitmen dan kesetiaan, realitasnya kasus perselingkuhan masih sering terjadi di masyarakat. Ini terjadi ketika salah satu pihak dalam pasangan berusaha menjalin hubungan dengan orang lain. Kasus perselingkuhan ini bisa dilakukan oleh siapa saja, bukan hanya laki-laki, tetapi juga perempuan. Seperti kasus baru-baru ini sedang menjadi perbincangan, yaitu seorang dokter perempuan di Makassar yang diduga berselingkuh dengan seorang mahasiswa. Bagaimana pandangan Islam tentang seorang istri yang berselingkuh? Selain mengetahui penjelasan tentang hukum istri selingkuh dalam Islam, penting juga untuk dipahami faktor apa saja yang menyebabkan seseorang melakukan perselingkuhan. Di samping itu, Anda juga perlu mengetahui bagaimana cara menjaga hubungan pernikahan dengan baik untuk menghindari atau mencegah terjadinya perselingkuhan. Tentu ini penting diperhatikan, terutama bagi pasangan yang sudah mengikat hubungan dalam pernikahan. Sebab pernikahan dalam Islam adalah janji suci, bukan hanya antar sesama manusia, tetapi juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Berikut kami merangkum hukum istri selingkuh menurut Islam. Faktor penyebab selingkuh. Sebelum menyimak penjelasan hukum istri selingkuh dalam Islam, perlu dipahami bahwa terdapat berbagai faktor penyebab perselingkuhan. Selingkuh adalah sebuah tindakan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Berikut berbagai faktor yang menyebabkan seseorang berselingkuh. Ketidakpuasan emosional. Ketidakpuasan dalam hubungan bisa menjadi faktor utama. Jika seseorang merasa kurang dicintai, dihargai, atau kurang mendapatkan perhatian emosional dari pasangan, dia mungkin mencari pelampiasan emosi ini melalui perselingkuhan. Selanjutnya, komunikasi yang buruk. Kegagalan dalam berkomunikasi dalam hubungan dapat memicu perselingkuhan. Ketika pasangan tidak dapat membicarakan masalah atau perasaan mereka dengan baik, mereka mungkin mencari orang lain untuk mengisi kekosongan tersebut. Selanjutnya, perasaan terabaikan. Merasa terabaikan oleh pasangan dapat membuat seseorang merasa tidak dihargai. Ini dapat memicu pencarian perasaan dihargai dan diinginkan dari orang lain, bahkan jika itu berarti berselingkuh. Yang selanjutnya, rutinitas dan kebosanan. Rutinitas dan kebosanan dalam pernikahan dapat membuat seseorang mencari kegembiraan dan kegairahan melalui hubungan selingkuh. Keinginan untuk merasakan sesuatu yang baru dan berbeda bisa menjadi dorongan. Selanjutnya yakni dorongan seksual. Perselingkuhan dapat disebabkan oleh ketidakpuasan dalam kehidupan seksual dengan pasangan. Seseorang mungkin berselingkuh untuk memuaskan keinginan seksualnya yang tidak terpenuhi. Yang selanjutnya, riwayat keluarga. Seseorang yang tumbuh dalam lingkungan di mana perselingkuhan adalah hal yang umum cenderung lebih beresiko untuk melakukan perilaku yang serupa. Yang selanjutnya, kesempatan. Kesempatan untuk berselingkuh juga dapat memainkan peran penting. Ketika seseorang berada dalam situasi di mana mereka berinteraksi dengan orang lain secara teratur, peluang untuk berselingkuh menjadi lebih besar. Ketidaksetiaan internal. Beberapa orang mungkin memiliki kecenderungan bawaan untuk tidak setia dalam hubungan, yang dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk berselingkuh. Faktor berikutnya, penyakit mental atau ketergantungan. Beberapa individu mungkin memiliki masalah mental atau ketergantungan, seperti kecanduan seks yang dapat memicu perilaku perselingkuhan. Faktor yang terakhir, perselingkuhan online. Dunia digital juga telah membuka pintu untuk perselingkuhan daring. Berbagai platform online menyediakan kesempatan untuk melakukan perselingkuhan tanpa melibatkan pertemuan fisik.
Hukum perselingkuhan dalam Islam. Berikutnya akan dijelaskan bagaimana hukum istri selingkuh dalam Islam. Seperti dipahami, selingkuh atau upaya pengkhianatan dalam hubungan pernikahan adalah perilaku buruk yang dilarang dalam agama. Bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan suci yang seharusnya tidak dinodai dengan perilaku zina. Dalam hal ini, Rasulullah telah melarang keras seseorang yang mengganggu rumah tangga orang lain. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Bukan bagian dari kami orang yang menipu seorang perempuan atas suaminya atau seorang budak atas tuannya." Hadis riwayat Abu Dawud. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa upaya tipu daya yang dilakukan seorang lelaki untuk menjauhkan perempuan dari suaminya adalah sebuah perilaku buruk dan tidak pantas, di mana agama telah jelas mengecam usaha-usaha dalam rangka merusak hubungan rumah tangga orang lain. Hukum ini tidak hanya berlaku untuk seorang laki-laki, tetapi juga seorang perempuan sebagai pihak ketiga dalam hubungan rumah tangga pasangan suami istri. Dengan begitu, dapat dipahami bahwa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dikecam keras melakukan sebuah upaya perselingkuhan yang merusak hubungan pernikahan orang lain. Azab istri selingkuh di akhirat. Dalam ajaran Islam, selingkuh disebut sebagai zina, suatu dosa besar. Dua kejahatan akan dibalas oleh Allah ketika di dunia, zina dan durhaka kepada ibu, bapak. Hadis riwayat Tabrani. Dan berikut ini adalah azabnya. Yang pertama, dibakar api neraka. Dalam hadis Bukhari dan Muslim diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW berbicara dengan malaikat Jibril tentang azab yang menanti pelaku selingkuh dan zina. Yang artinya, kami berangkat pergi sehingga sampai di suatu tempat semisal tanur. Bagian atasnya sempit sedangkan bagian bawahnya luas. Dari situ terdengar suara gaduh dan ribut-ribut. Kami menengoknya. Ternyata di situ banyak laki-laki dan perempuan telanjang. Jika mereka dijilat api yang ada di bawahnya, mereka melolong oleh panasnya yang dahsyat. Aku bertanya, "Wahai Jibril, siapakah mereka?" Jibril pun menjawab, "Mereka adalah para pezina perempuan dan laki-laki. Itulah azab bagi mereka sampai tibanya hari kiamat." Diriwayatkan Al-Bukhari, Ibnu Hibban, At-Tabrani, dan selanjutnya adalah Allah tidak akan mengajak bicara pada hari kiamat. Pelaku zina tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah. Yang artinya, 3 orang yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah pada hari kiamat dan tidak akan dilihat serta disucikan. Bagi mereka azab yang pedih, seorang tua yang berzina, raja yang pendusta, dan orang miskin yang congkak. Diriwayatkan Muslim, An-Nasai, dan Ibnu Mandah dari Abu Hurairah. Azab lainnya yang bisa menimpa ialah kemaluan terbakar oleh api neraka, tangan dan kaki diikat dengan api. Selain itu, wajah ditarik menuju api neraka dan mata dipenuhi bara api sebagai hukuman. Demikianlah hukum istri yang selingkuh dalam Islam yang dapat kami sampaikan. Semoga kita dimudahkan dan diringankan dalam melakukan setiap ibadah yang Allah perintahkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.